hadis. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa tarfa'una bil ihsan. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa karimina wa zuhrina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin jama'iyat salat al-jum'ah fi hadha al-yawm fa insyaallah mubarakatan indillah. Tiada ada kata yang patut kita ucapkan kecuali puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia yang teramat besar dan teramat banyak. Karena begitu besarnya nikmat Allah, begitu banyaknya nikmat Allah, maka tidak ada satu alat komputer yang canggih sekalipun untuk dapat menghitung akan nikmat Allah tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung akan nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Untuk itu marilah kita bersama-sama kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai untuk mensyukuri akan nikmat Allah sekecil apapun. Jadilah kita orang yang pandai memanfaatkan daripada nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Fa insyaallah kita akan digolongkan pada orang-orang yang senantiasa bersyukur akan nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah atas manusia yang agung, atas manusia yang besar, atas manusia yang mulia, Sayyidil Wujud wa Imamil Wujud Amrullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan cucuran syafaatul husna wa syafaatul uzma dari beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia ila dari akhirah. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di hari Jumat yang penuh dengan rasa khudu dan tawadhu ini, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. As-sa'irina ila taqwa imtisali awamirillah wa ijtinabin nawahillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan iman dan takwa ini senantiasa bersemayam di dalam hasanah kalbu kita, menyinari hasanah kalbu kita sampai datang pada kita suatu kematian kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Setiap manusia, setiap kita ada segumpal daging yang berada di dalam tubuh kita. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah, fa idza salaha salaha sa'iru jasadi, wa idza fasada sa'iru jasadi. Ala wahyal qalb." Ketahuilah olehmu bahwasanya di dalam setiap tubuh manusia ada segumpal daging,
Apabila dia baik, maka baiklah seluruh jasad manusia itu. Tetapi apabila dia busuk, apabila dia buruk, maka akan jadi rusaklah seluruh unsur tubuh manusia itu. Ala wahyal qalb. Itulah yang dinamakan hati. Maka itu Al-Imam Asy-Syaikh Asy-Syarqawi mengatakan, "Ifazka fi qulubaka 'alal iman wal Islam wa nuriha lillahi ta'ala." Maka peliharalah, jagalah hatimu, ya ayyuhal ikhwan, wahai saudara-saudaraku, sinari hatimu, terangi hatimu dengan cahaya Allah, sinari hatimu dengan cahaya iman dan Islam. Mudah-mudahan hati kita senantiasa terpelihara dengan iman, terpelihara dengan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Berkaitan dengan hati, Al-Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam kitab Al-Ghunyah mengatakan, al-khatiru fi qulub al-nasi khamsatu khatir. Bahwasanya di dalam hati manusia terdapat 5 bisikan, ada 5 ajakan. Maka pandai-pandailah kita untuk memilah, untuk memilih ajakan bisikan yang mana yang harus kita ikuti. Yang pertama, al-khatiru nafsi. Yang pertama adalah bisikan hawa nafsu. Yang namanya hawa nafsu tidak pernah mengajak manusia untuk menuju kepada kebaikan. Senantiasa yang namanya nafsu senantiasa mengajak manusia pada kesesatan. Inna nafsa amara bisu. Bahwasanya sesungguhnya nafsu itu senantiasa mengajak manusia kepada kehancuran. Ala nafsi rabbi, kecuali nafsu yang di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu para ulama mengatakan, ifazaka li nafsika ala nafsi fi qalbik. Maka kendalikan olehmu nafsu yang bersemayam di dalam hatimu, yang bersemayam di dalam hati kita. Kendalikan olehmu, wala tattabi'atuhu, janganlah kamu menjadi pengikut-pengikut nafsu. Bagaimana agar bisa mengendalikan nafsu? Al-zikrillah. Berbanyaklah kita berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Berikan ruang hati kita dengan Allah. Jangan kita berikan hati kita ruang untuk nafsu bersemayam di dalamnya. Yang kedua, al-khatiru syaitan. Bisikan yang kedua yang keluar dari hati kita adalah bisikan syaitan. Bisikan syaitan itu senantiasa mengajak pada kesesatan demi kesesatan. Malas untuk ibadah, malas untuk ta'lim, malas untuk silaturahmi. Ini adalah bisikan syaitan yang bersemayam di dalam kalbu kita. Wa ta'awudzu billah. Maka adalah kita berlindung pada Allah dari godaan-godaan syaitan. Yang ketiga, al-khatir ruh. Bisikan ruh. Bisikan ruh ini berbeda dengan bisikan yang kedua dan pertama. Bisikan ruh senantiasa mengajak kita kepada kebaikan demi kebaikan, mengajak pada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, wa ya'rifatillahi ta'ala biqalb, mengajak hati untuk senantiasa bermakrifat pada Allah. Inilah bisikan ruh. Ruhku terbagi atas beberapa bagian, maka ruh yang mengajak pada kebaikan adalah ar-ruhani ghalbiyyat tasliyah wa taslimah. Ruh yang senantiasa berada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka raihlah ruh yang ada di dalam hati kita, ruh salbiyah wa taslimiyah.
ruh yang senantiasa berada di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa mengajak manusia untuk menuju pada kebaikan, menuju pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-khatirul mulk. Bisikan yang keempat adalah bisikan para malaikat. Apa yang dibisikkan oleh para malaikat? Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudullah, hendaklah kamu mengingat Allah wa yazkurul mauta, dan banyak-banyaklah kamu mengingat pada akhirat, mengingat kepada kematian. Inilah bisikan malaikat kepada kita. Kulluhum sa'adatu was-sa'adah. 24 jam malaikat mengingatkan kita untuk senantiasa mengingat pada negeri akhirat. Malaikat senantiasa mengajak kita untuk senantiasa mengingat Allah dalam waktu 24 jam. Tapi terkadang-kadang banyak orang yang terlupakan dengan bisikan ini. Kenapa? Karena hatinya masih berselaput oleh nafsu. Karena hatinya masih terhijab oleh nafsu dunia, sehingga tidak pernah menghiraukan bisikan malaikat. Maka itu jadilah kita orang yang pandai untuk membuka hijab hati kita, membuka selaput hati kita. Agar apa? Agar cahaya Allah bersemayam di dalam kalbu kita. Dengan cara apa? Agar membuka hijab hati kita, agar terbuka selaput hati kita, dengan cara biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fa'abshirha. Berbanyak kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbarui olehmu iman kamu sekalian dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadikan ucapan ini sebagai ucapan yang harus kita lakukan dalam setiap saat, dalam setiap waktu. Jadikan ucapan kalimat la ilaha illallah qaulan wa fi'lan fi khairis sa'adah, ucapan yang senantiasa berada di dalam lisan kita, berada dalam hati dan kalbu kita. Kemudian bisikan yang terakhir adalah al-khatirur rabbaniyah. Bisikan rabbaniyah, bisikan ketuhanan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa membisikkan hati-hati manusia, membisikkan hamba-hambanya. Dengan cara apa? Wa ayatillahi min ayatillah, melalui ayat-ayat Allah. Tetapi mereka banyak orang tidak sadar akan ayat-ayat Allah yang dipertunjukkan